Kita semua kan pakai komputer setiap hari ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir keajaiban apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kotak itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri itu bareng-bareng. Coba deh lihat komputer di depan Anda, entah itu di meja kerja atau di pangkuan. Apa sih sebenarnya yang kita lihat? Ini tuh bukan cuma sekedar mesin, ini adalah sebuah ekosistem yang rumit, dan kita akan bedah bagian-bagian yang bikin dia bisa jalan. Kunci buat ngerti komputer itu sebenarnya cukup simpel loh. Anggap aja ada 3 pilar utama. Bagian-bagian fisiknya, lalu instruksi tak terlihat yang ngejalaninnya, dan yang paling penting, ada seseorang yang megang kendali. Dan orang itu, ya Anda sendiri. Oke, kita mulai dari pilar pertama, perangkat keras atau hardware. Ini adalah bagian yang bisa kita lihat dan sentuh. Gampangnya, anggap aja ini tuh badannya komputer, kerangka dan organ-organ yang membuatnya jadi nyata. Jadi, perangkat keras itu ya semua hal yang fisiknya ada. Mulai dari keyboard yang lagi Anda pakai ngetik, monitor yang lagi ditatap, sampai ke chip-chip kecil yang rumit di dalamnya. Bisa dibilang, ini adalah fondasi fisik yang jadi dasar dari segalanya. Nah, semua bagian fisik ini kan perlu nyambung satu sama lain biar bisa kerja bareng. Yuk, kita intip sebentar beberapa port atau colokan yang mungkin Anda kenali di bagian belakang komputer. Pertama, ada port PS2 yang warnanya khas, hijau buat mouse, ungu buat keyboard. Ini konektor yang udah jadul banget. Mungkin sekarang Anda udah jarang lihat, tapi dulu ini standar loh. Selanjutnya, sang juara bertahan, USB. Mouse, keyboard, HP, flash drive, wah, hampir semuanya bisa dicolok ke sini. Ini benar-benar port universal di zaman kita. Ingat yang satu ini nggak? Ini port paralel yang dulu jadi andalan buat printer dan scanner. Sekarang sih port ini udah jadi bagian dari sejarah, sekaligus jadi pengingat betapa cepatnya evolusi perangkat keras. Dan tentu saja, port audio. Disinilah Anda nyambungin speaker buat dengerin musik atau mikrofon buat ngobrol. Simple tapi penting banget. Semua port dan komponen ini pada akhirnya nyambung ke satu tempat. Jantung dari mesin ini, CPU atau Central Processing Unit. Inilah otaknya dari semua operasi perangkat keras. Sekarang kita pindah ke pilar kedua, perangkat lunak atau software. Kalau hardware tadi itu badannya, nah software ini tuh kayak kesadarannya. Perintah-perintah tak terlihat yang bikin mesin ini jadi hidup. Intinya gini, software itu adalah sekumpulan instruksi. Tanpa software, hardware itu cuma tumpukan logam dan plastik yang nggak ada gunanya. Software inilah yang ngasih tahu si hardware harus ngapain. Ada 2 jenis utama software. Coba bayangin, sistem operasi kayak Windows atau Mac OS itu manajer umumnya. Dia yang ngatur semuanya. Terus ada aplikasi, contohnya browser web atau game. Nah, mereka ini spesialisnya yang dirancang buat ngerjain tugas-tugas tertentu. Evolusinya juga luar biasa. Dulu banget nggak ada sistem operasi, jadi instruksi harus dimasukin manual. Terus kita pindah ke pemrosesan batch di mana kerjaan dijalanin satu-satu. Setelah itu baru muncul sistem multi-user. Dan akhirnya di tahun 80-an muncullah antarmuka pengguna grafis atau GUI yang ngasih kita icon dan jendela yang kita kenal sekarang. Inilah yang bikin komputer jadi gampang diakses semua orang. Oke. Kita udah punya badannya, si hardware. Kita udah punya pikirannya, si software. Tapi, masih ada satu elemen yang hilang. Pilar ketiga dan yang paling penting, Anda sendiri. Istilahnya adalah brainware, tapi intinya ini adalah elemen manusianya. Entah Anda seorang programmer, administrator sistem, atau cuma seseorang yang lagi browsing internet, Anda adalah brainware-nya. Anda adalah alasan komputer itu ada. Dan ini poin pentingnya, Anda bisa aja punya hardware paling canggih dan software paling pintar di dunia, tapi tanpa ada pengguna yang ngasih tujuan, itu ya cuma jadi sebuah kotak aja. Manusialah yang memberikan perintah dan pada akhirnya memberikan makna. Oke, sekarang mari kita satukan semuanya. Kita bakal lihat gimana ketiga pilar ini berkolaborasi dalam sebuah skenario yang mungkin sangat Anda kenal. Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya HP Anda bisa langsung tahu di mana rumah sakit terdekat pas Anda cari? Nah, keajaiban ini adalah contoh sempurna dari kolaborasi 3 pilar tadi. Mari kita bedah. Pertama, brainware. Anda yang ngetik pertanyaannya. Kedua, perangkat lunak. OS di HP dan aplikasi peta langsung memproses permintaan itu. Ketiga, perangkat keras. GPS-nya mencari lokasi Anda, prosesornya ngitung, dan layarnya nampilin petanya. 3 pilar bekerja dalam harmoni yang sempurna. Gimana caranya semua ini bisa terjadi dalam sekejap mata?
Jawabannya adalah multitasking, kemampuan super si komputer untuk gonta-ganti tugas dengan sangat cepat, saking cepatnya sampai seolah-olah semuanya terjadi barengan. Inilah yang bikin kolaborasi tadi terasa mulus banget. Jadi, pada akhirnya, inilah yang perlu kita ingat. Komputer itu bukan sekedar mesin, ia adalah sebuah sistem kolaborasi. Titik pertemuan antara yang fisik, instruksi, dan niat manusia, yang semuanya kerja bareng buat mencapai satu tujuan. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Seiring hardware jadi makin kuat, software makin pinter, dan interaksi kita jadi makin intuitif, kira-kira kolaborasi luar biasa apa lagi ya antara manusia dan mesin yang menanti kita di depan?